Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membantah orang-orang yang menggunakan dalil bukan pada tempatnya, yaitu menggunakan sebuah hadis untuk menghina atau sebagai alasan untuk melaknat khalifah syar'i, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ada sebuah hadis ini sering disampaikan oleh orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran tasyayyu atau kesyiahan. Hadis itu di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Al-A'mash, dari Ali bin Abi Thalib. Qal ma indana syai'un illa kitabullah. Jadi Ali berkata bahwa tidak ada sesuatu yang ada dari kita kecuali kitabullah. Maksudnya Al-Quran. Wa hadhihi sahifah. Dan lembaran-lembaran ini. An Nabi SAW, maka beliau pun bersabda dari Nabi SAW, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila kadha. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina la yuqbalu minhu sarfun wala adlun ay az-zimmah. Jadi maksud dari hadis ini bahwa Madinah Al-Munawwarah itu haram, tanah haram yang sama haramnya dengan Makkah. Maka barang siapa yang melakukan hadas itu hal-hal yang bisa dibilang yang hal-hal itu adalah dosa, ya, kriminalitas, ya termasuk kesyirikan, kebid'ahan, riba, ya, maksiat, zina, homo, ya, memberontak melawan khalifah yang sah, ya, tanpa alasan yang jelas yang disyariatkan, masa berarti orang ini disebut sebagai muhdats. Muhdats di sini itu sama dengan orang mufsid, ya. Fa'alaihi la'natullah, maka barang siapa yang melakukan hadats, ya, kriminalitas, ya, kriminalitas dalam bidang syar'i, ya, yang sudah jelas, yang sudah saya jelaskan tadi itu, kemudian melindungi orang-orang yang melakukan kriminalitas tersebut, ya, kejahatan tersebut, maka baginya adalah laknat Allah dan malaikat dan orang-orang semuanya. Maka dia tidak diterima, ya, perlindungan sarfan wala adlan, dan juga adlan, ya. Maksudnya dia tidak akan selamat dari istilahnya abolisi atau perlindungan khusus, tidak ada, ya. Hadis ini sering dipakai oleh orang-orang sebagai dalil bahwa Yazid bin Muawiyah itu melakukan Al-Harrah, ya, Mauqi'ah Al-Harrah di Madinah. Dia melakukan pembantaian di Madinah itu, bahwa dia masuk dalam hadis ini. Nah, apakah hadis ini menjelaskan bahwa Yazid masuk termasuk orang-orang seperti ini? Nah, jawabannya tidak, ya. Nah, di hadis yang berikutnya, yaitu Sahih Al-Bukhari, ya, dijelaskan, qultu li Anas aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Madinah? Ya, bertanya kepada Anas. Na'am, ma baina kadza wa kadza, ya, antara ini dan itu, ya, maksudnya tanah haram Madinah itu punya batasan sama dengan Mekah, ya, antara ini dengan ini, jadi ada jaraknya. La yuqta'u syajaruha man ahdatsa fiha hadatsan, maka tidak boleh dipotong pohonnya
ya, barang siapa yang melakukan kerusakan tersebut, ya, hadatsa, kriminalitas, fa alaihi la'natullah, maka yang melakukannya, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan orang-orang semuanya. Ya, termasuk orang au awa muhditsan, ya, atau melindungi orang-orang yang jahat, ya. Jadi hadis ini justru membalik kepada orang-orang yang memberontak melawan Yazid. Ya. Kenapa? Ya, Yazid tidak melakukan hadas. Ya. Beliau berjalan sesuai dengan politik yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Ya. Dan kaedahnya kalau ada orang yang memberontak melawan khalifah yang syar'i, walaupun dia di Mekah, walaupun dia di Madinah, maka orang itu harus diperangi, ya, karena dialah yang memancing peperangan tersebut. Dikasih kesempatan 3 kali, untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Jika tidak, maka baru diperangi, ya, baru diperangi. Dan ini sesuai dengan kaedah syariah dan juga sesuai dengan kaedah politik. Misalnya ada orang-orang yang menguasai suatu kota, ya, suatu kota di Indonesia. Kemudian mereka beriklan, ya, mengiklankan diri, ya, bahwa mereka keluar dari negeri ini dan membentuk state baru, ya, membentuk state baru. Kemudian mereka mengajak orang-orang untuk memberontak melawan negara ini yang syar'i, ya. Akhirnya apa? Akhirnya timbul masalah, banyak pencurian, banyak fitnah, banyak pembantaian, keamanan hilang, ya. Orang tidak bisa fokus kerja, yang sekolah tidak bisa fokus sekolah, ya. Akhirnya dibolehkan bagi pemimpin itu untuk memerangi orang-orang pemberontak tersebut, orang-orang yang muhdats, ya. Orang-orang yang muhditsin tersebut, ya. Supaya apa? Supaya kembali aman, ya, dan negara bisa stabil, ya. Hadis ini justru hujjah bagi orang-orang yang membenci dan melaknat Yazid, ya. Seperti itu. Jadi hadis ini masuk ancaman kepada orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, siapa saja pembunuh Khalifah Utsman bin Affan? Sudah saya jelaskan, ya, kelompok-kelompoknya itu. Ya, orang-orang munafikin, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian, bisa ditulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar dengan sopan, ya. Sekian.